Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hehe, aku tidak berpikir bahwa akan ada begitu banyak rekan Daois yang bersaing hanya untuk setengah harta karun surgawi yang mendalam. Apakah kalian semua yakin bahwa kalian akan dapat menemukan bendera yang? Apakah kalian tidak takut bahwa bendera ini akan membawa bencana bukannya keberuntungan pada ras Anda masing-masing? Suara wanita kasar terkekeh dingin. Kalau begitu, mengapa kamu menawar barang ini juga, Perigu? Serahkan saja pada kami, sebuah suara tajam menjawab dengan sikap pantang menyerah. Apakah ras Stone Elf Anda memiliki apa yang diperlukan untuk mengklaim harta karun surgawi yang mendalam ini? Apakah Anda tidak takut itu akan menyebabkan kejatuhan seluruh ras Anda? Suara wanita kasar itu mengejek dengan sikap menghina. Ras peri batu mungkin tidak cukup kuat, tapi apa pendapatmu tentang ras Mayfly kita, Perigu? Suara tua yang dingin terdengar dari kabin terbang lain. Ras Mayfly. Sebagian besar ekspresi makhluk tahap Grand Ascension berubah drastis setelah mendengar ini. Ras Mayfly mungkin salah satu ras paling kuat di benua Tianyuan, tapi ras panggilan langit kita juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Mungkin aku bersedia membiarkanmu mengambil barang lelang ini jika memang sesuatu yang lain, tapi tidak mungkin aku menyerah pada harta karun surgawi yang mendalam ini. Suara wanita kasar itu menjawab dengan sikap tanpa emosi setelah jeda singkat. Melihat tidak ada yang mau menyerah, mari kita lihat siapa yang dapat mengajukan penawaran tertinggi. Ini adalah pelelangan persekutuan dagang Helian, jadi kekayaan akan menjadi faktor penentu. Saat ini saya memegang penawaran tertinggi, jika tidak ada orang lain akan melampauinya, maka saya akan mengambil bendera ini. Mayfly terkekeh. 1.500.000.000. Wanita dari Sky Call membuat tawaran mengejutkan lainnya. Apakah Anda bahkan memiliki 1.500.000.000 batu roh yang Anda miliki, rekan Taois Gu? Jangan bilang Anda sudah berdagang di beberapa harta, kata Mayfly dengan suara dingin. Jadi bagaimana jika aku punya? Aku tidak membawa batu roh sebanyak itu, tapi aku membawa banyak harta karun, dan aku memanfaatkannya dengan baik sekarang. Sky Call terkekeh dingin. Kalau begitu, aku akan terlibat juga. 1.800.000.000. Panggung Grand Ascension dari ras Stone Elf juga berbicara lagi. 1.850.000.000. 1.900.000.000. Pada titik ini, semua makhluk tahap Grand Ascension lainnya telah mundur dari penawaran. Beberapa orang yang lebih kaya di antara mereka masih mampu mengajukan lebih banyak tawaran, tetapi mereka toh tidak akan bisa menyimpan harta ini, jadi mereka hanya bisa menyerah dengan enggan. Dengan demikian, hanya 3 makhluk tahap Grand Ascension yang masih dalam proses. Hu Yusuang berdiri di atas platform batu dengan senyum senang, menunggu hasil akhir. Senior Han, apakah kamu tidak menginginkan Heaven Turning Flag itu lagi? Jiwa darah tidak bisa tidak bertanya. Han Li hanya membuat satu tawaran sebelum terdiam, dan itu agak mengejutkan baik jiwa darah maupun Zhu Guoer. Ini adalah harta yang cukup memikat, tapi mungkin bukan hal yang baik bagiku untuk mengamankannya. Lagi pula, harta karun surgawi yang tidak lengkap tidak akan dapat segera meningkatkan kekuatan ras manusia kita, dan itu akan menarik banyak perhatian dari ras utama itu. Ras manusia dan iblis kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan harta karun seperti itu, jadi tidak bijaksana untuk mencoba dan mendapatkannya, jawab Han Li. Memang, harta ini benar-benar sesuatu yang tidak sepenuhnya diperlukan baginya. Kamu benar, ini adalah harta karun yang sangat terkenal, tapi kekuatannya memungkiri reputasinya, jadi lebih banyak masalah daripada nilainya. Sayang sekali ini bukan bendera Turing surga yang lengkap. Kalau tidak, kamu bisa mempertimbangkan untuk mengamankannya, kata jiwa darah dengan sikap yang agak sedih. Hehe,
Jika ini adalah harta karun surgawi yang mendalam, aku akan dapat memanggil makhluk roh sejati kuno untuk melindungi ras manusia kita. Akibatnya, ras manusia kita akan menjadi kekuatan kelas menengah, dan kita akan menjadi mampu memperluas populasi kita dan wilayah di bawah kendali kita tanpa keraguan. Dalam hal ini, saya tidak keberatan mengambil risiko, tetapi karena keadaan saat ini, itu sama sekali tidak sepadan, Han Li menjelaskan. Jiwa Darah dan Zhu Guo'er menjadi kurang tertarik dengan penawaran sekarang karena mereka tahu bahwa Han Li tidak akan terlibat. Pada akhirnya, bendera Yin diambil oleh Mayfly dengan harga astronomi 2,5 miliar batu roh. Makhluk panggung kenaikan besar lainnya sangat iri, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan saat sesepuh panggung kenaikan besar dari Guild Perdagangan membawa bendera ke kabin terbang tempat Mayfly berada. Setelah 15 menit penuh berlalu, sesepuh akhirnya muncul kembali dari kabin dengan ekspresi senang. Jelas bahwa meskipun Mayfly berhasil mengamankan harta ini, dia telah memperdagangkan sebagian besar hartanya sendiri dan hanya bisa menyerah pada 2 item terakhir. Selain itu, perjalanan kembali ke perlombaan Mayfly kemungkinan besar tidak akan damai baginya, jadi dia harus ekstra hati-hati. Pada saat ini, Hu Yusuang menghapus batasan di atas piring perak lain untuk memperlihatkan kotak batu giok seukuran telapak tangan, yang dibawanya dengan lembut dengan satu tangan. Semua orang segera mengarahkan perhatian mereka ke kotak batu giok, menunggu perkenalannya. Hu Yusuang melirik ekspresi penuh harap semua orang, lalu memperkenalkan sambil tersenyum, "Saya yakin banyak dari Anda telah mendengar tentang buku tebal abadi, Golden Jade Tome. Item lelang berikutnya adalah halaman lengkap dari Golden Jade Tome. Serikat dagang kami menjamin bahwa ini adalah salah satu dari 36 halaman dalam asli, bukan salinan replika, dan seni kultivasi abadi yang tercatat di halaman tersebut pasti layak untuk kultivasi. Untuk nama dan efeknya, kami akan menahan informasi itu, terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda ingin membelinya atau tidak, yang berisi halaman emas berkilauan. Ada rune emas yang tak terhitung jumlahnya yang tertulis di permukaan halaman, dan hanya sekilas melihat salah satu dari rune itu membuat seseorang merasa kagum dan hormat. Ini adalah teks segel emas dari True Immortal Realm. Ini benar-benar salah satu halaman dalam dari Golden Jade Tome. Aku tidak mengira persekutuan dagang Hellion akan bisa mendapatkan sesuatu seperti ini. Aku pernah mendengar bahwa Golden Jade Tome berisi seni kultivasi abadi sejati dan teknik rahasia. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan menyaksikan halaman sebenarnya dari buku tebal itu. Item pelelangan ini tidak menimbulkan kehebohan dibandingkan Heaven Turning Flag, tapi jelas ada lebih banyak orang yang tertarik padanya. Kenapa kamu tidak mengungkapkan nama dari teknik rahasia yang terekam di halaman itu? Pasti ada semacam kekeliruan atau pembatasan dalam kultivasinya, kan? Kalau tidak, kenapa kamu sengaja menahan informasi ini? Skycall sebelumnya bertanya. Kegembiraan di wajah semua orang segera memudar setelah mendengar ini. Maafkan saya, senior, kami menahan nama seni kultivasi ini sebagai tanda pertimbangan terhadap pemilik barunya. Lagi pula, saya yakin pemilik barunya tidak ingin semua orang tahu apa yang tercatat di halaman ini. Adapun kekeliruan dan pembatasan, satu-satunya adalah butuh waktu lebih lama untuk berkultivasi daripada seni kultivasi normal, jawab Hu Yusuang. Mengingat reputasi serikat dagangmu, aku percaya kata-katamu itu benar, Skycall terkekeh sebelum terdiam. Beberapa pertanyaan lagi diajukan sebelum Hu Yusuang menyatakan harga dasar 100 juta batu roh. 150 juta, 170 juta, 200 juta. Bahkan sebelum makhluk panggung Grand Ascension mengajukan tawaran, banyak tawaran telah dibuat oleh para peserta di alun-alun. Kalian semua bermimpi jika kalian pikir kalian bisa mendapatkan halaman dalam dari Golden Jade Tome dengan harga yang tidak seberapa. Aku akan menerimanya seharga 300 juta.
Tahap Grand Ascension akhirnya membuat penawaran. Kebetulan sekali, saya juga sangat tertarik dengan halaman dalam ini. Saya akan mengajukan penawaran sebesar 600 juta, jika ada yang dapat mengajukan penawaran lebih tinggi, maka Anda dapat memiliki item tersebut. Namun, Junior Hu baru saja mengatakan bahwa teknik rahasia ini akan sangat memakan waktu untuk berkultivasi, jadi saya berasumsi kemungkinan besar kita hanya akan dapat mempelajari dan mereferensikannya. Kalau begitu, apakah itu benar-benar bernilai sejumlah besar batu roh? Peri batu yang sebelumnya berkata. Makhluk tahap Grand Ascension lainnya yang tertarik dengan halaman dalam ini menjadi agak ragu setelah mendengar ini. Harga ini memang cukup tinggi untuk seni kultivasi yang bahkan mungkin tidak layak untuk dibudidayakan. Kalau begitu, aku akan menawar 610 juta. Orang yang mengajukan tawaran ini adalah Han Li, dan baik jiwa darah maupun Zhu Guo'er menoleh padanya dengan ekspresi terkejut. Aku akan menepati kata-kataku dan menyerahkan barang itu kepadamu, rekan Taois. Makhluk Stone Elf jelas agak tidak senang, tapi dia masih mundur dari penawaran seperti yang dia janjikan. Terima kasih, rekan Daois, jawab Han Li dengan tidak tergesa-gesa. Baiklah, tawaran teratas saat ini mencapai 610 juta, aku akan mulai menghitung 3, dan jika tidak ada tawaran lebih lanjut, maka halaman dalam ini akan pergi ke senior itu, Hu Yusuang mengumumkan dengan senyum gembira. Halaman dalam Golden Jade Tome memang sangat berharga, tetapi harga yang diproyeksikan hanya 300 juta hingga 400 juta, jadi ini adalah kejutan yang sangat menyenangkan. Pada kesempatan ini, tidak ada yang bersaing dengan Han Li, dan halaman dalam dikirimkan kepadanya oleh seorang penatua dari Serikat Dagang. Han Li mengeluarkan batu roh yang diperlukan sebelum segera menyimpan halaman dalam ke dalam gelang penyimpanannya bahkan tanpa melihatnya terlebih dahulu. Dia kemudian duduk kembali untuk menunggu item lelang terakhir. Menurut konvensi sebelumnya, item lelang terakhir seharusnya menjadi yang paling berharga, dan ini adalah salah satu alasan mengapa makhluk tahap Grand Ascension lainnya memutuskan untuk menyerah pada halaman dalam pada akhirnya. Lagi pula, tidak ada yang mau membiarkan barang lelang terakhir lolos dari jari mereka karena batu roh yang tidak mencukupi. Hu Yusuang menarik napas dalam-dalam sebelum berjalan ke wanita pemegang piring terakhir, lalu menyapukan jari ke penghalang cahaya di atas piring, di mana luka kecil perlahan terbuka di penghalang. Aroma harum segera keluar dari luka dalam hiruk-pikuk, meresap ke setiap sudut alun-alun dalam sekejap mata. Setelah menghirup aroma ini, semua orang dikejutkan oleh perasaan nyaman dan segar kembali. Barang lelang terakhir sepertinya adalah obat roh. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang, dan mereka segera memusatkan perhatian mereka pada peron. Berbeda dengan harta karun dan seni kultivasi, obat roh berguna secara universal, dan obat roh ini telah dicadangkan untuk yang terakhir, jadi itu pasti sesuatu yang benar-benar luar biasa. Hu Yusuang meraih ke luka dengan tangan ramping sebelum mengeluarkan mangkuk perak seukuran telapak tangan, yang merupakan sumber aroma harum. Saya yakin banyak dari Anda pasti sangat penasaran dengan apa yang ada di sini. Tanpa basa-basi lagi, izinkan saya menunjukkan barang lelang terakhir kami, kata Hu Yusuang sambil tersenyum sebelum melemparkan mangkuk ke depan, dan itu melayang di udara, di depannya saat dia melemparkan serangkaian segel mantra ke arahnya. Cahaya spiritual yang menyilaukan keluar dari mangkuk, dan tiba-tiba menjadi transparan dalam penampilannya, sehingga mengungkapkan isinya. Mangkuk itu berisi semacam cairan bening, di dalamnya ada naga emas bercakar 5 yang berkilauan berenang-renang. Naga emas itu panjangnya hanya beberapa inci, tetapi setiap cakar, sisik, dan detail di tubuhnya terlihat jelas, itu benar-benar identik dengan naga surgawi roh sejati yang legendaris. Itu keturunan naga langit. Apakah kalian semua sudah gila? Kamu menangkap keturunan naga langit untuk dilelang.
Jika ras naga roh sejati akan turun ke alam roh kita atas masalah ini, benua Tianyuan, tidak, seluruh alam roh akan hancur. Ini bukan bahan tertawaan. Aku ingat pernah mendengar tentang keturunan langsung naga surgawi yang dicuri di alam lain sebelumnya. Semua alam yang lebih kecil dihancurkan sepenuhnya oleh ras naga, sedangkan yang lebih besar dirusak parah oleh balas dendam naga. Setelah hening sejenak, seluruh alun-alun meledak menjadi hiruk-pikuk, dan banyak peserta melompat berdiri sambil menilai miniatur naga emas di dalam mangkuk dengan ekspresi ngeri. Makhluk panggung Grand Ascension di kabin terbang juga terpana melihat ini, tapi untuk beberapa alasan, mereka semua tetap diam. Situasi mulai lepas kendali, dan alis Hu Yusuang sedikit berkerut saat melihat ini. Tepat pada saat ini, salah satu tetua serikat dagang yang duduk di sudut platform batu tiba-tiba membuka matanya. Kesunyian. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi entah bagaimana terdengar jelas oleh semua orang yang hadir, dan semua orang yang mendengar suaranya merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas kepala mereka, sehingga langsung menenangkan mereka. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa mereka masih berada di wilayah serikat dagang dengan beberapa makhluk panggung kenaikan besar yang mengawasi situasi. Semua hadirin segera duduk kembali dengan ekspresi malu-malu, dan keributan dengan cepat mereda. Apa yang terjadi di sini, rekan Taois Jia? Saya yakin serikat dagang Anda tidak akan melakukan sesuatu yang sebodoh menculik keturunan naga surgawi. Bagaimana Anda menjelaskan naga emas itu? Jangan bilang itu tidak ada hubungannya lakukan dengan naga surgawi. Kita semua dapat dengan jelas merasakan aura naga sejati yang dilepaskannya, kata Grand Ascension Stage wanita dari ras Skycall. Itu benar, ini adalah masalah yang sangat penting, dan guild dagangmu berutang penjelasan pada kami semua, tahap Grand Ascension lainnya menimpali. Ekspresi Hu Yusuang sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sesepuh serikat pekerja kurus mengangkat tangan untuk menghentikannya. Apa yang perlu kami jelaskan? Perhatikan lebih dekat apa yang disebut keturunan naga surgawi itu dan kamu akan tahu apa yang terjadi. Setelah itu, tetua menutup matanya dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian, semua peserta di tempat tersebut mengalihkan perhatian mereka ke arah miniatur naga emas di dalam mangkuk lagi, memeriksanya dengan kedua mata dan perasaan spiritual mereka. Mata Han Li juga sedikit menyipit saat secercah cahaya biru melintas di dalam pupilnya. Sedikit keterkejutan kemudian muncul di wajahnya saat dia mengidentifikasi dengan tepat apa naga emas itu. Selain Han Li, ada juga beberapa makhluk tahap Grand Ascension lainnya dengan kemampuan mata roh dan teknik rahasia lainnya yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan sifat naga emas, dan beberapa teriakan kejutan terdengar hampir bersamaan. Naga emas ini dibentuk oleh item roh. Ini luar biasa. Bagaimana mungkin ia memiliki aura naga sejati yang begitu kuat? Tes, aku juga telah mengidentifikasinya sebagai manifestasi dari item roh, tapi aku tidak tahu seperti apa tubuh aslinya. Apakah ada yang mengetahuinya? Memang, item roh yang dapat memanifestasikan naga surgawi pasti merupakan item yang luar biasa. Diskusi yang bersemangat segera terjadi di antara kabin terbang. Saya pikir saya telah berhasil mengidentifikasi sesuatu, tetapi saya tidak yakin apakah itu bentuk aslinya, kata Han Li sambil mengelus dagunya sendiri dengan sikap kontemplatif. Silakan dan beritahu kami apa yang telah Anda lihat, rekan Daois, desak tahap kenaikan besar. Meskipun Han Li telah mengamankan halaman dalam Golden Jade Tome sebelumnya, dia masih belum mengungkapkan ras miliknya. Namun, dia sekarang menyatakan telah mengidentifikasi bentuk sebenarnya dari naga emas di dalam mangkuk, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh tahap Grand Ascension lainnya, dan itu secara alami menarik banyak perhatian. Jika aku tidak salah, wujud asli naga emas itu adalah setetes darah roh, kata Han Li. Apa? Setetes darah roh?
Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin setetes darah roh berwujud naga surga? Mungkinkah ini setetes darah asli naga langit? Tidak mungkin, aku pernah melihat darah asli naga surgawi di masa lalu, dan pasti tidak seperti ini. Kata-kata Hanli segera memicu putaran diskusi yang bersemangat. Adapun makhluk asing di alun-alun di bawah, mereka juga berbicara di antara mereka sendiri dengan ekspresi bingung. Sedikit keterkejutan melintas di mata Hu Yusuang setelah mendengar putusan Hanli, dan perubahan ekspresinya secara alami tidak luput dari perhatian Hanli. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, "Mengapa kita semua memainkan permainan tebak-tebakan ini ketika kita bisa meminta rekan Daois Hu untuk memberitahu kita jawabannya?" Itu benar, barang lelang ini disajikan oleh serikat dagang, jadi mereka harus tahu apa itu. Rekan Daois Hu, berhentilah membuang waktu dan jelaskan kepada kami apa barang lelang terakhir ini. Saya tidak akan berani menyia-nyiakan waktu semua orang, hanya saja saya bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, kata Hu Yusuang dengan senyum masam saat dia menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Hehe, kalau dipikir-pikir, kami memang agak terlalu tidak sabar. Kamu bisa melanjutkan dan bicara sekarang. Ya, senior. Senior dari sebelumnya benar, bentuk sebenarnya dari naga surgawi ini memang hanya setetes darah roh, kata Hu Yusuang saat cahaya putih terang tiba-tiba muncul dari tangannya, setelah itu dia meletakkan telapak tangannya ke bawah, mangkuk di hadapannya. Cairan di dalam mangkuk terguncang sedikit, dan aroma harum yang dikeluarkannya segera menjadi 2 kali lebih kuat. Pada saat yang sama, naga emas miniatur meringkuk menjadi bola sebelum membentuk setetes cairan emas. Setetes cairan perlahan berputar di tempat sambil mengeluarkan kilau logam, menghadirkan pemandangan misterius untuk dilihat. Mungkinkah ini benar-benar setetes darah asli naga surgawi? Seseorang bertanya. Tentu saja tidak. Persekutuan dagang Helian kami telah melelang darah asli naga surgawi di masa lalu, dan ini jelas berbeda, jawab Hu Yusuang. Lalu apa sebenarnya ini? Aku tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa ini adalah setetes esensi darah, tetapi berbeda dari esensi darah dari semua makhluk kuat lainnya yang diketahui. Sebenarnya, izinkan saya mengulanginya, tidak ada makhluk kuat yang kita ketahui bahkan dapat mulai membandingkan dengan pemilik setetes esensi darah ini, kata Hu Yusuang. Apakah itu termasuk naga surgawi roh sejati? Seseorang bertanya dengan suara tertegun. Tentu saja, sejujurnya, kami telah melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh pada tetesan darah roh ini, dan mengesampingkan yang lainnya. Energi yang terkandung dalam tetesan esensi darah ini lebih dari 100 jenis lebih kuat dari yang seharusnya ditemukan dalam setetes darah asli naga surgawi dengan massa yang sama. Saya yakin Anda semua menyadari apa yang diperlukan, kata Hu Yusuang dengan ekspresi serius. Lebih dari 100 kali lebih kuat. Itu tidak mungkin. Apakah maksudmu pemilik darah roh ini lebih dari 100 kali lebih kuat daripada naga surgawi? Seseorang segera berseru setelah mendengar ini. Bahkan jika bukan itu masalahnya, itu pasti tidak jauh dari kebenaran, jawab Hu Yusuang. Sesuatu yang lebih dari 100 kali lebih kuat dari naga surga jelas bukan makhluk hidup dari alam kita, mungkinkah itu keberadaan yang kuat dari alam yang lebih tinggi? Panggilan langit ditanyakan dengan suara heran. Dia secara alami mengacu pada alam abadi sejati. Jadi ini adalah setetes darah dari keabadian sejati. Tapi itu tidak menjelaskan aura naga surgawi yang dilepaskannya, renung tahap kenaikan besar lainnya. Apakah kalian semua lupa bahwa naga sejati juga ada di alam abadi sejati? Hu Yusuang bertanya. Apakah kamu mengacu pada naga leluhur dari alam abadi sejati? Mungkinkah ini setetes darah naga leluhur? Seru orang lain. Kami tidak dapat memverifikasi ini, tetapi master penilai dari guild kami memang berpendapat demikian,
Dan ini juga salah satu alasan mengapa guild kami tidak berani menyimpan item tersebut dan malah memutuskan untuk melelangnya, Hu Yusuang menjelaskan.